Karena jujur saya berdiri di sini, karena saya pengen teman-teman semua itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya, Google AdSense. Sesuai dengan baju yang saya pakai ini. Kalau misalnya ditanya, ini judul dan thumbnail itu ditanya penting, itu penting sekali. Itu penting sekali Bang Tovan. Itu penting sekali. Kenapa? Karena di saat misalnya kita buka home dari YouTube ya, itu kan akan keluar semua. Kalau kita tidak buat ini, kita tidak buat thumbnail ya, semua orang kan nggak tahu ini apa isinya. Sedangkan kalau misalnya kita bikin judul yang agak panjang di YouTube, judul ini, karena ini kan judulnya pendek aja saya bikin ya gitu, singkat, padat, jelas sekali gitu ya gitu. Tapi kalau kadang kan kita bikin judul yang panjang tuh, contoh kayak tadi Bang Tovan bilang apa, Ciko berenang di pinggir apa segala macam gitu, itu kan pasti akan ketutup dan akhirnya jadi titik-titik kan gitu. Nah itu jadi saran saya yang paling penting itu adalah kita bikin thumbnail. Thumbnail itu sangat penting. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Orang pasti akan melihat di saat kita buka scrolling, oh ini apa nih? Dibuka gitu. Apalagi kontennya Bang Tovan itu kan tentang anak-anak ya gitu. Nah gimana caranya orang tua itu, para orang tua itu supaya menonton channel tersebut lihat dari thumbnail ini gitu. Itu salah satunya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Semua? Oh ya sebelum ya. Setelah ini saya bikin closing ya. Tadi kan saya bikin opening. Nah saya pengen tahu nih, ada yang masih nggak bisa bikin closing nggak di saat kita udah mau penutupan? Di saat bikin penutupan video yang udah kita bikin gitu ya. Thank you banget buat teman-teman semuanya gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada? Yuk. Ya, Bapak lagi. Ada lagi yang lain? Coba. Ada lagi yang masih bingung? Siapa? Bang, coba Bang, maju Bang. Ya. Mana mic-nya? Buat teman-teman semua, opening penting, konten penting, closing itu juga penting. So, dengan Bang siapa? Dengan Yayan. Bang Yayan? Yayan atau Yayan? Yayan, NN. Oke, Bang Yayan. Coba deh, bikin closing seperti apa? Jadi sebelumnya saya juga mau izin nih, cuman saya konten itu musik sebetulnya. Musik, Kalau bisa musik. Cuman karena keahlian saya di bidang jualan, saya jadi mulai terpikir untuk bikin konten tentang jualan. Betul. Jadi tadi sama Bang Eza saya jadi sedikit banyak tambah ilmu. Contoh tentang judul, tentang opening juga saya jadi baru dapat opening. Kurang lebih kayak seperti ini. Halo para satria keluarga. Seperti itu. Jadi saya lebih kepada nanti mungkin kontennya memberikan ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa menjual suatu produk kepada semua orang. Terima kasih banyak semuanya Bang. Jadi nanti konten saya akan berubah dari musik kepada cara menjual produk. Mungkin closingnya tetap sama seperti tadi. Para satria keluarga, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipraktikkan secepatnya di pasar tradisional masing-masing atau di toko tersebut juga di modern market. Kita kan harus random ya untuk menjadi YouTuber. Nah sekarang saya tanya, gimana kalau misal bikin opening seperti apa? Opening? Opening mungkin seperti itu. Selamat siang para satria keluarga, apa kabar? Sehat selalu. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedikit pembelajaran tentang hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjual produk. Produk buatan sebagai semuanya. Wah, ini sekarang promo nih luar biasa. Bagus. Yuk, gimana? Bagaimana caranya kita menjual produk cireng? Cireng, aji digoreng. Cireng sebetulnya mungkin produk ini sudah tidak asing untuk masyarakat Kota Bandung, tapi untuk di luar daerah mungkin masih pada aneh apa itu cireng. Nah kebanyakan produk di Kota Bandung itu belum ada surat-surat legalnya, BPOM-nya, BPOM, PIRT, halal, MUI dan lain-lain. Nah kebetulan produk cireng ini sudah lengkap semua, jadi sudah higienis. Bagaimana kita caranya supaya ketemu dengan marketnya? Karena dari segi harga ini jelas lebih mahal, karena kualitasnya juga lebih baik. Seperti itu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada para satria keluarga supaya bisa jualan. Yang tadinya nggak bisa jualan, bisa jualan. Yang tadinya bukan pengusaha, bisa jadi pengusaha. Yang tidak sukses, bisa sukses. Saya yakin itu. Luar biasa. Seperti itu Bang. Galaksi cireng crispy. Ya udah. Ya makasih. Itu bisa saya bawa pulang cirengnya. Terima kasih. Nah saya senang nih semua happy. Semua happy, semua nyantai. Karena YouTube itu adalah entertain ya. YouTube udah salah satu bagian entertain.
Dimana kita jangan kaku, kita harus senang, kita harus sepolos mungkin, senang mungkin. Bagaimana cara kita membawa konten kita supaya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik, intinya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutin lagi ya. Oke, buat teman-teman tadi kan yang baru ke monetize baru 2 orang ya. Oke, nah ini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya. Oke, ini pendapatan dari YouTube. Dari pendapatan dari YouTube itu seperti ini. Ini segitiga ini ya. Dari subscriber. Ya. Oke, ya udah. Gini. Oke, untuk closing, ya ini pertanyaan juga. Oke, mungkin karena tadi saya ngeliat abang ya gitu, closingnya udah oke gitu ya, saya pikir udah nyampe semuanya. Oke, jadi gini, kalau misalnya closing yang baik buat saya, itu adalah closing bagaimana caranya kita tetap, membuat, sorry bang, bisa maju lagi bang? Bisa maju lagi? Oke, tadi belum selesai. Ya, terima kasih Ibu diingatkan ya gitu. Oke, bagaimana cara kita membuat closing supaya teman-teman semua untuk subscribe, like, komen. Kadang orang-orang suka salah-salah nih ngomong subscribe, subrek, ya kan, subrek, ya kan. Oke, gimana cara kita harus benar-benar ngomongnya benar gitu. Oke, buat teman-teman semua yang tinggal udah nonton vlog saya gitu, so jangan lupa subscribe, like, komen. Nah itu contoh dari abang seperti apa? Oke, Itu mantap sih, belum pernah soalnya. Nah, gimana? Baik para satria keluarga di rumah masing-masing, jangan lupa subscribe. Nah, itu yang harus tekankan. Oke, terima kasih Ibu diingatkan ya. Subscribe. 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 Oke, gimana? Baik untuk para satria keluarga, jangan lupa subscribe, like dan komen. And share di konten saya. Nah, kalau saran saya, gimana caranya kita nyantai dan gak perlu terburu-buru juga. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan Satria Baja Hitam tadi. Bukan. Tapi jadi masukan Satria Baja Hitam boleh. Coba gimana caranya? Jadi emang harus lebih santai. Iya, memang harus lebih santai. Baik para satria keluarga, terima kasih telah menonton konten saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa lonceng. Tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan Satria Baja Hitam. Itu cukup bang. Terima kasih. Tadi saya kelupaan tadi. Terima kasih diingetin Bu. Jadi gini, closing itu sangat penting. Kenapa gitu? Karena di saat proses editing itu akan ada masuk yang namanya lambang subscribe, terus akan ada lambang lonceng dan akan diedit oleh editor kita. Ibaratnya kalau misalnya kita ngedit sendiri pun juga kan kita bisa ngedit sendiri. Di situ kita bisa masukin yang namanya sound effect, ceting gitu kan. Nah, ceting itu ibaratnya suara kayak ting gitu. Itu aja udah menarik untuk orang gitu. Berarti orang itu nonton, wah ini yang bikin YouTube serius nih gitu. Jadi orang-orang nonton juga pasti akan dari awal sampai habis itu yang mereka tonton gitu. Jadi jangan sampai kita bikin orang hanya nonton di awalan doang sampai pertengahan udah gitu. Nah, gimana cara kita harus bikin konten sebagus mungkin, se-epic mungkin, sampai closing pun juga kita harus perfect. Nah, kalau salah nggak apa-apa bang. Contohnya seperti tadi, kita ulang lagi aja. Kenapa? Karena enak, kita nggak live kok gitu. Kita bukan live kayak saya acara di TV, saya harus live gitu kan. Kalau saya salah, saya nggak bisa ngulang. Nah, sedangkan kalau di YouTube, enaknya apa? Kita bisa ngulang gitu. Jadi kita harus bikin konten itu se-perfect mungkin gitu. Sampai sini? Udah ada yang paham? Udah paham ya semuanya? Ada lagi? Berhubung tadi baru 2 ya yang termonetize gitu. Karena maaf ya gue, tadi saya agak cepet-cepet. Kenapa? Karena dikejar waktu nih. Tapi gimana pun caranya, saya pengen semua penyampaian saya di sini itu nyampe ke semua teman-teman FOPedia di sini. Nah, ini saya kasih tahu buat teman-teman semua ya. Pendapatan kita itu saya bisa bikin segitiga seperti ini bagiannya. Subscriber, viewers, dan iklan. Walaupun viewers kita tidak terlalu banyak, kalau subscriber kita banyak dan iklan yang masuk itu banyak, otomatis penghasilan kita juga pasti akan bertambah. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini semua itu berkesinambungan. Mereka semua ini subscriber, viewers, iklan, dan menghasilkan AdSense dolar ini. Gitu. Ada yang pernah tahu soal ini? Jadi gini, secara penghitungannya
saya tidak tahu pasti bagaimana YouTube itu menghitungnya ya, gitu. Menghitungnya seperti apa. Belum lagi seperti yang ngomong tadi potong pajak, kadang saya kesel banget sama itu. Ya, saya harus bayar pajak. Tapi nggak apa-apa, saya rakyat yang baik ya. Saya masih rakyat yang baik, saya bayar pajak. Oke, walaupun sakit hati. Oke, jadi seperti ini ya. Subscriber, viewers, dan iklan. Nah, sekarang di sini seperti yang tadi saya bilang, FOpedia hebatnya itu adalah wadah di mana itu bisa membuat yang namanya people power. Kita semua di sini contoh, misalnya ada 10.000 member kan, ya 10.000 lebih malahan yang dia ada di FOpedia ya gitu. Nah, si A nonton si B nonton si C nonton si D. Oke, kita salah satu part of FOpedia, kita salah satunya gitu. Oke, dari 10.000 itu berarti ada 999 orang yang nonton video kita. Dan otomatis itu akhirnya apa? Kita bisa cepat termonetis, dan itu hebatnya FOpedia. Itu saya yakin banget, oke? Saya yakin banget kalian semua akan mendapatkan AdSense ini gitu loh. Ya, AdSense ini melalui apa? FOpedia. Kalau saya harus ngajarin orang yang tidak melalui ada wadahnya seperti ini, itu akan berat sekali untuk saya. Gitu. Kenapa? Karena saya belum tentu bisa langsung ngajarin tentang AdSense ini, gitu loh. Karena saya sangat berharap dengan ada wadah seperti ini, dengan semua member yang ada, gitu loh. Karena kita ini kan ibaratnya saling membutuhkan ya. Si A membutuhkan si B membutuhkan si C membutuhkan si A. Contohnya kan seperti itu kan gitu. Kita berputar rantai-rantainya kan seperti itu ya gitu. Dan saya yakin kok gitu dengan FOpedia kalian semua udah cepat akan termonetizing. Saya yakin itu. Asal yang penting konsisten. Nah, konsisten untuk mendapatkan AdSense, saran dari saya paling enggak itu seminggu kita 22 kali upload. Saran dari saya 2 kali upload. Jangan setiap hari kita upload. Kenapa? Kita harus lihat grafiknya. Karena di saat kita buka YouTube Studio, pasti teman-teman udah tahu semuanya YouTube Studio ya. Di saat kita bikin YouTube, kita kan harus download aplikasi YouTube Studio juga ya. Nah, di YouTube Studio itu kan akan terlihat juga tuh grafiknya, ya kan? Pasti akan dikasih tahu tuh sama YouTube Studio konten baru yang kita bikin itu lebih naik grafiknya atau lebih turun. Nah, kalau lebih turun gimana caranya kita belajar dari situ supaya tidak terulang lagi. Viewers than usual, biasanya seperti itu kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, saran dari saya lagi supaya kita mendapatkan AdSense yang besar ya, AdSense yang besar itu kalau bisa kita bikin konten itu lebih dari 10 menit, jangan di bawah 10 menit. Kenapa? Karena iklan yang masuk di bawah 10 menit itu mungkin iklannya hanya sekitar 1 atau 2, sayang banget gitu, 1 atau 2. Sedangkan yang saya tahu, kalau nggak salah nih ya, ini kalau nggak salah ya, satu iklan yang masuk yang ibaratnya cuma 5 detik bisa di skip itu hanya Rp5.000. Itu setahu saya ya, itu hanya setahu saya Rp5.000. Nah, berbeda halnya buat teman-teman yang udah termonetize, kalian sudah bisa ngatur naruh iklan di mana kan? Udah kan? Nah, ibaratnya kalau misalnya kalian bikin 20 menit, kalian bisa naruh itu sekitar 15 sampai 20 iklan. Kalian bisa naruh jedanya, terserah kalian mau taruh di mana. Di menit ke-5, menit ke-10, 15, 20, ya seperti itu misalnya gitu. Atau bisa aja kalian bikin dari awal nih, dari menit 0 nih, menit 0 udah ada iklan. Habis itu menit ketiga gitu. Tapi kalau dari 0 ke 3 kan terlalu deket ya gitu. Kalau menurut saya, kita kasih space gitu supaya orang nonton juga nge-flow, orangnya nyantai gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini AdSense ya. Oke, ini AdSense yang saya harapkan teman-teman semua bisa dapetin gitu. Jadi sekali lagi, semuanya itu tergantung dari subscriber, viewers, dan iklan. Oke, saya ulangi lagi mulai dari tadi saya ngajar tentang opening, ya, masuk ke konten, terus sampai closing juga. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan subscriber, gitu. Subscriber itu juga udah bisa didapatkan oleh siapa? Oleh FOpedia kan, gitu loh. Itu luar biasa loh. Oke, nah tinggal gimana caranya kita membuat viewers, banyak orang yang nonton. Nah, gimana cara kita bikin nonton? Kita harus bikin video se-epic mungkin, sebagus mungkin, ya gitu. Supaya enak ditonton sama semua orang. Jadi banyak banget orang yang nonton video kita dari awal sampai habis, yang akhirnya mereka semua auto subscribe. Seperti itu. Oke, sampai di sini, paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, mau tanya-tanya nih. Oke, ini hanya
untuk sebagai motivasi aja buat teman-teman semua ya. Ini hanya untuk motivasi aja teman-teman semua. Ini bukan ria, bukan apa gitu. Jadi ibaratnya seperti tadi saya udah nunjukin, alhamdulillah saya udah dapat silver play button ya gitu. Saya bangun semuanya dari nol gitu. Sampai akhirnya saya nemu titik di mana oh ternyata konten gue yang berjalan ini nih gitu. Oke. Nah, ini pendapatan terkecil saya selama setiap bulan. Oke, itu ini pendapatan terkecil saya ya. Oke, karena jujur di saat bulan Agustus itu, sebelumnya September ya, di saat bulan September saya lagi fokusnya syuting, kebayaran syuting. Jadi otomatis saya cuma seminggu tuh saya cuma konten 1, akhirnya sebulan cuma 4, akhirnya dapatnya cuma segini aja gitu. Bukan cuma sih, alhamdulillah lah ya. Kesannya kayak bersyukur banget saya. Oke, dapatnya segini gitu. Dapatnya segini. Oke. Ya udah. Jadi ini berarti ini hanya untuk motivasi teman-teman semua ya, supaya kita kembali lagi seperti yang tadi, supaya kita mendapatkan subscriber gitu. Subscriber itu udah dihitung sama YouTube gitu. Itu udah dihitung sama YouTube. Bagaimana cara kita mendapatkan viewers juga dari teman-teman semua se-Indonesia ya gitu. Gimana cari konten kita gitu. Terus belum lagi yang paling penting buat saya di sini nih, dimana kita harus bikin judul dan thumbnail. Itu penting banget. Itu sekali lagi, itu penting sekali ya. Itu penting sekali gitu. Gimana cara kita buat orang-orang tuh semenarik mungkin untuk tertarik nonton YouTube kita, channel kita gitu. Oke, dan ini saya balikin lagi ya. Sekalipun mereka tidak subscribe, mereka nonton aja, mereka hanya sebagai viewers, itu udah jadi AdSense gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ibaratnya subscriber yang masih 1000, santai aja. Yang penting kalian bisa bikin viewers, itu bisa penontonnya itu bisa ada 50.000, itu udah jadi AdSense. Karena akan ada iklan yang masuk, seperti itu, gitu. Dan ini karena saya agak jarang, jadi segini aja, gitu. Ini pendapatan terkecil saya dan alhamdulillah ini aja itu udah bisa menghidupi saya, keluarga saya. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua ya gitu. Dengan kita konsisten. Dengan kita konsisten, kita bikin video seminggu 2 kali aja kita uploadnya. Terserah mau Senin, Rabu atau Selasa, Kamis gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bikin jeda untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita bikin jeda. Jadi nggak usah terlalu berpikiran setiap hari harus bikin konten. Enggak. Justru di saat misalnya contoh hari Senin kita bikin konten, Selasa itu kita pikir tuh. Mulai Selasa kita mikir konten apa lagi yang akan kita bikin ya gitu. Tapi kembali lagi dengan keresahan kita gitu. Contoh, saya cuma mandiin anak aja yang nonton banyak. Kenapa? Nggak semua bapak-bapak tuh mau mandiin anaknya. Bener gak? Bisa mandiin anaknya? Belum tentu. Saya sih bisa mandiin anak saya, tapi sembarangan. Kayak gitu. Nah, akhirnya dari video tersebut ibunya yang mandiin. Nah, jadi ibaratnya kita semua bapak-bapak tahu cara mandiin anak yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, oke, nih saya rasa udah hampir habis waktu saya di sini. Ada yang mau ditanya sama saya? Mau masih di sini? Oke, ibu ya, saya senang banget nih. Ditanya terus nih. Kenapa? Ya? Silver play button. Dimana kalau misalnya kita udah ngelewatin 100.000 subscriber, ya, itu for passing 100,000 subscribers, itu kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Oke. Nah, sekarang subscriber saya itu udah 208.000 gitu. Jadi sebenarnya ini agak telat dikirimnya sama YouTube. Itu agak telat karena kita nggak fokus dengan pengajuan penghargaan ini, kita fokus dengan konten yang apa kita bikin. Terus akhirnya kita di saat kita lagi ada waktu senggang, kita pengajuan gitu ya gitu. Kalau ditanya ini fungsi atau gunanya apa? Intinya gini, apa yang kita kerjakan itu udah diapresiasi oleh YouTube gitu. Nah, dan dari situ aja gitu, dan dari situ ibaratnya YouTube ngelihat tuh perkembangan kita seperti apa, dan kita akan menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh YouTube gitu. Jadi saya harap teman-teman semua nanti bisa mendapatkan ini ya. Amin ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Oke. Yang penting kalian semangat, konsisten, itu paling penting kunci dari saya. Konsisten, jangan cepat menyerah. Kayak dulu saya sempat, aduh, kalau nggak, gue nggak usah bikin YouTube lah, gue syuting aja. Tapi enggak, saya bukan tipe orang yang menyerah, ya, gitu. Saya bukan tipe orang yang menyerah. Saya tetap cari jalan keluarin mas, sampai akhirnya saya dapat,
gitu. Bukan berarti saya aktor terus yang subscribe banyak, tidak, nggak semua yang kayak gitu. Banyak banget yang kita tonton di YouTube, mereka semua bukan aktor, bukan aktris, bukan public figure, bukan influencer juga yang udah langsung terkenal, kan tidak. Mereka semua orang biasa aja, tapi yang nonton bisa banyak. Kenapa? Gitu. Kembali lagi, mulai dari openingnya dia bagus, ya kan? Konten yang dia bikin epic, sampai closingnya pun juga dia bagus. Oke. Seperti itu, makanya itu ibaratnya apa namanya? Itu ibaratnya basis yang paling penting menurut saya gitu. Dan akhirnya sampai kita mendapatkan penghasilan tersebut. Oke.